putuskan sekarang pasar ini uangnya sudah siap, harus satu paket dengan terminal. Uang terminal sudah siap, uang samsat sudah siap, lahannya yang belum siap, appraisal sudah selesai. Saya pikir sudah ada komunikasi dengan kejaksaan, kepolisian juga kita libatkan. Tetapi hasil konsultasi saya dengan PUPR kemarin hari Jumat, bukan lagi menterinya yang saya cari, bukan lagi dirjennya, bukan lagi direkturnya, tetapi pada tingkat kasubditnya saya cek semua. Ini mereka sudah mau membangun, Pak. Kira-kira sebelum selesai Juli, tanah mana yang kita tunjuk sebagai lokasi pasar. Dan ini cuma sekali, Pak. Sekali kita tidak ambil peluang ini, kita akan selesai. Saya tidak yakin tahun depan masih ada jatah presiden untuk itu. Jadi mohon kita harus bekerja bersama secara cepat. Saya lagi berpikir Pak Polres ini, Pak Dani, bisa nggak itu sekalian lapangan Pondok Sapata itu kan luas tuh. Tapi Bu Cynthia pasti protes kepada saya karena itu tidak ada tempat anak-anak untuk berimprovisasi, tidak ada public sphere yang ada di situ. Kota juga membutuhkan public sphere. Tetapi Lambaran kan sudah punya lapangan yang sangat luas, lebih 2 hektar di situ. Jadi nanti kita hitung dan pasti DPR kita minta pandangan dan pikiran. Karena PUPR bilang asal ada tanahnya, kemudian sertifikatnya, ya sudah kita bangun. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 11 mereka datang. 11 besok ya lagi direncanakan. Jadi mohon ini sama juga dengan rumah sakit. Rumah sakit ini kalau memang tidak ada tanah, ada kesulitan, ya sudah, itu rumah sakit yang ada saja dibangun, tapi dengan bangunan yang bagus sehingga naik kelasnya, Pak, dari kelas D menjadi kelas C. Ya, ini pilihan-pilihan yang rasional dan harus kita putuskan hari ini dan tidak bisa lama. Karena kalau saya ke Minake, di situ ada 2 lokasi, ada lokasi yang ex rumah sakit lama, ada lokasi pertanian yang 3-4 hektar. Surat saya sudah layangkan ke gubernur sudah oke. Ya, tapi itulah kondisi kita pada hari ini. Saya pikir ini sekedar laporan bersama, mumpung ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada kejaksaan, ada ketua DPRD. Tapi ini pikiran-pikiran, ini belum keputusan. Keputusan ada pada kita semua. Dan supaya kita tahu semua apa yang sedang kita kerjakan dan keputusan harus cepat kita ambil. Dan inilah situasi-situasi yang sedang. Kemudian tadi kan disampaikan bahwa dananya untuk pembangunan pasar sudah ada. Untuk rumah sakit sendiri bagaimana, Pak? Ya sama. Jadi kita berharap ya seperti skema yang selama ini untuk kewajiban Pemda, dan Pemda itu Pemda provinsi dan Pemda Kabupaten Mamasa. Jadi menyiapkan lahannya, pembebasan lahannya atau menentukan lahannya. Kemudian pihak Jakarta atau pusat menentukan budget, menyiapkan budget. Ini kan untuk pembangunan pasar, Pak, banyak isu didengar bahwa Pemda Mamasa akan membeli pasar Genong. Bagaimana itu, Pak? Tidak membeli, kita ada pembebasan lahan. Nanti kita sedang kita lihat hasil operation. Di mana diancang-ancang kira-kira, Pak? Insya Allah, karena sudah ada, jadi sudah ada lokasinya, Pak. Ya, yang mana yang tentu saya akan mengambil langkah strategis. Kapan kira-kira ini, Pak? Ya, skema kami ya harus selesai di Juni. Ya, Juni, bulan 7. Ya. Karena kita harus bekerja dengan waktu. Ya, PUPR juga bersinergi dengan kita. PUPR itu ada 2, Pak. PUPR yang
pusat dan PUPR di provinsi. Kira-kira untuk anggaran pasar dengan RSUD Pak ditaksir berapa ya? Saya belum bertanya dan nanti mereka, saya berharap juga mereka dalam waktu dekat akan datang lagi ke Mamasa untuk mengecek kesiapan lahan. Berarti Juli harus selesai Pak ya? Penentuan pasarnya, penentuan lokasi berarti lokasinya. lokasi. Untuk RSUD Pak bersamaan Juli juga ya? Ya harus. Harus kita selesaikan betul. Ya pokoknya harus cepat karena mereka hanya bisa membangun di lahan yang ditentukan oleh Pemda. Untuk RSUD sendiri Pak, tempat yang representatif di mana Pak? Ya sekarang ini kan RSUD kan pertama kalau rehab itu berarti tetap di RSUD yang ada sekarang. Kalau pembangunan agak besar, ya tentu kita mencari lahan yang lebih besar. Di mana diancam-ancam Pak? Ya saya nanti belakang beritahu. Ini kan sudah dilakukan Pak, bahwa tim survei sudah melakukan pengecekan di Ya. beberapa tempat. Ya. Tempat apa saja yang sudah dicek Pak? Jadi tim survei dari PUPR itu mereka menurunkan tim ada 20 orang yang dicek itu pertama tentang taman kota. Hasilnya kan taman kota sepi. Kemudian pasar Jenol dan sekitarnya. Baru 2 itu untuk lahan basah. Mereka rencana hanya 2 itu tempat lokasi. Ya kalau Pemda masih ada alternatif. Nah, kalau RSUD itu memang ini sedang dibahas karena RSUD itu ada 2 persoalan di sana. Pertama persoalannya adalah lahan. Lahan ini, lahan yang ada sekarang itu kan menanjak. Nah, salah satu persyaratan rumah sakit representatif lahannya itu harus 2 jalur karena kan baru 1 jalur tuh kendaraan naik gitu, ada parkir dan kalau dari Kementerian Kesehatan ya biasanya butuh lahan yang ya 2-3 hektar. Nah memang sih agak sempit kalau di lahan itu satu. Kedua, kualitas bangunan ini yang sedang dicek secara laboratorium. Jadi bangunan-bangunan sekarang yang RSUD yang 3 lantai itu, lantai-lantai mana saja yang representatif, apakah harus diruntuhkan, dirobohkan, atau ada sebagian dirobohkan, ada yang dipertahankan. Ini harus ada kajiannya karena terkait dengan bangunan itu aset. Soal disampaikan tadi rumah sakit lama yang menjadi lokasi. Oh enggak, ya itu memang ada pemikiran itu dari waktu pertemuan saya dengan penyidik gubernur, ada nggak lahan yang lebih besar? Lahan yang lebih besar itu kan ada di rumah sakit umum Menaki yang lama, tapi itu juga ada catatan di sana. Nah sampingnya itu ada tanah pertanian yang juga luas. Saya sudah menyurat ke gubernur untuk minta agar lahan pertanian ini, lahan ini dulu ada lahan yang Pemda Mamasa, lalu diberikan ke Pemda Pertanian Pemda Sumbar. Saya minta lagi untuk dikembalikan ke Pemda Mamasa. Kalau di sana representatif lokasi Luas, saya sudah lihat sana. Terakhir Pak, berarti dalam bulan ini penetapan lahan ya Pak? Ya, kita harus cepat melakukan pertemuan. Khusus lokasi pasar Pak, alternatifnya kalau misalnya di pasar Jenol tidak bisa ketemu ini tidak bisa. Ada 2 skema berikutnya, saya belum sampaikan sekarang. Saya harus bicara dulu dengan DPR, dengan masyarakat, dengan yang lain semestinya. Dan jelas berharap ada solusi dari sana di Iya dong.